فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pembahasan terakhir berkaitan dengan isim fi'il. Naam. Yang dimaksud dengan isim fi'il itu apa? Iqbal. Yaitu suatu kata yang menunjukkan yang ditunjukkan oleh fi'il tapi tidak masuk kategori fi'il. Karena apa? Karena tidak bisa menerima tanda-tanda fi'il, malah bisanya menerima tanda-tanda isim. Pembagian isim fi'il menjadi berapa? Anda Ismail? 3 apa saja? Bimakna al-amr. Contohnya apa? Sah. Terus apa? Yang bermakna tahan. Mah. Baik. Yang paling masyhur amin. Baik. Yang kedua apa, Hudzaifah? Bermakna madhi apa contohnya? Hayhat dan syattan. Hayhat wa syattan. Baik. Yang ketiga apa, Abdurrahman? Bermakna mudhari, contohnya awah, maknanya aku mengeluh. Nah, baik, merintih, yaitu ungkapan keluhan atas sakit yang diderita. Allah. Baik. Dan isim fi'il ini apakah memiliki kedudukan dalam i'rab kasih? Tidak. Nah, dia tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Dan di antara hukum yang berkaitan dengan isim fi'il, dari itu kan jenisnya, dari isi nakirah dan ma'rifahnya. Ada yang wajib nakirah, ada yang wajib ma'rifah, ada yang boleh keduanya. Nah, beberapa hukum seputarnya. Nah, makmulnya tidak boleh mendahului isim fi'ilnya. Taib. Kemudian juga apa? Alif. Taib, yang ditanwin itu nakirah, yang tidak ditanwin maka ma'rifah. Taib, labas. Apa lagi? Tidak bisa diidhofahkan. Isim tapi tidak bisa diidhofahkan, ya isim fi'il. Kalau yang lainnya dari jenis isim, di antara cirinya kan bisa diidhofahkan. Cuman di sini tidak bisa diidhofahkan. Baik, kita juga telah masuk pada babut tanazu'. Yang dimaksud dengan tanazu' di sini apa? Yusuf. Dua amil satu makmul, tahib, nampak. Di mana ada dua amil kemudian satu makmul yang diperebutkan. Tahib. Dan ada dua pendapat dalam masalah ini antara Basriyin dan Kufiyin. Bedanya apa, Zubair?
Kalau Basriyin yang beramal itu amil yang kedua, sedangkan Kufiyin yang beramal terhadap ma'mul tersebut amil yang pertama. Nah, dengan alasan masing-masing. Baik. Seperti apa? Daraba wa qa'ada Zaidun. Baik. Kalau menurut Basriyin maka Zaidun sebagai fa'il bagi siapa? Indak kasyah. Pendapat Basriyin, daraba wa qa'ada Zaidun. Kalau menurut Basriyin, Zaidun sebagai fa'il bagi siapa? Qa'ada. Kalau menurut Kufiyin, daraba. Nah, berarti untuk Kufiyin ya daraba fi'il madhi, kemudian wawu ataf qa'ada fi'il madhi juga fa'ilnya mustatir, sedangkan Zaidun fa'il bagi yang awal yaitu daraba. Insya mudah untuk tanazu' akhwani fillah. Dan juga untuk tanazu' ini pada beberapa kondisi kita banyak jumpai, di mana menyebutkan apa? Menyebutkan fi'il-fi'il di depannya. Seperti pada doa misalnya, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Ini kan bab tanazu' sehingga dipahami. Kalau untuk pendapat Kufiyin berarti salli itu diberi apa? Diberi makmulnya dulu, salli ala Muhammad. Kemudian setelah itu wa sallim wa barik, ini apa? Makmulnya apa? Mahdhuf. Sekarang kita masuk pada bab ta'ajjub. Qala at-ta'ajjubu isti'dhamun lil muta'ajjab minhu. Ya, dimaksud dengan ta'ajjub adalah apa? Isti'dham, yaitu pengagungan, yaitu suatu bentuk ketakjuban terhadap perkara yang ditakjubi. Isti'dham yaitu menganggap sesuatu itu besar. Waqad yakunu makrunan bijahlin bisababi ta'ajjub. Waqad yakunu lima kharaja an nadhairihi. Ya, sesuatu ikhwan yang ditakjubi, keheranan atau takjub, itu terkadang digandengkan dengan ketidaktahuan terhadap sebab ketakjubannya. Karena memang tidak tahu, makanya heran-heran. Kok bisa ya? Heran. Waqad yakunu lima kharaja an nadhairihi, dan terkadang juga dikarenakan apa? Keluarnya dia dari apa? Dari kondisi yang biasanya, dari kondisi yang semisal dengan dia. Karena keluar dari kelayakannya, dari keumumannya, maka menjadikan adanya ta'ajjub, keheranan. Wallahu ta'ala bikulli syai'in alim, fala yajuzu alaihi alla ya'lama sababa ma ta'ajjaba minhu, fal yata'ajjabu li khurujihi an nadhairihi ta'ziman lah. Baik. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu atas segala sesuatu, sehingga tidak mungkin Allah tidak mengetahui sebab apa yang Allah takjub darinya. Karena sifat ajab itu juga apa? Merupakan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah, ya kawan. Oleh karena itulah ketika kita menetapkan sifat ajab, sifat takjub, ajiballahu, Allah Subhanahu wa ta'ala takjub. Baik. Lisani'ikuma lidhaifikuma al-barihah. Dalam hadis, Allah Subhanahu wa ta'ala takjub terhadap perbuatan kalian berdua untuk tamu kalian tadi malam. Nah, ketakjuban Allah ini bukan karena Allah tidak tahu sebabnya, tapi karena perbuatan
tuan rumah tersebut memang apa? Nah, keluar dari kebiasaan yang lainnya. Kenapa? Karena luar biasa di mana mereka berdua tidak punya apa-apa, punyanya cuma makanan untuk anak-anak, tapi sudah terlanjur mau menerima tamu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka sediakan makanan untuk anak-anak tadi demi menjamu tamunya, kemudian lampu dimatikan. Dalam keadaan tuan rumah Taib juga seakan-akan ikut makan. Tapi karena lampu dimatikan kan enggak kelihatan, ternyata cuma piring saja keluntang-kelunting, tidak ada isinya. Gambarannya seperti itu. Sedangkan tamunya ya makan dengan makanan yang telah disediakan, sehingga tamunya tetap merasa nyaman dan pemilik rumah juga bisa memuliakannya. Makanya ketika pagi harinya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal tersebut, Allah takjub dengan perbuatan kalian terhadap tamu kalian tadi malam. Nah, di sini Syekhul Islam rahimahullahu taala jelaskan bahwasanya takjub itu ya terkadang karena memang tidak tahu sebabnya, dan ini tidak mungkin bagi Allah. Tapi terkadang karena keluarnya dari kebiasaan. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu segala sesuatu, sehingga tidak boleh bahwasanya Allah tidak tahu sebab apa yang Allah takjub terhadapnya. Bal yata'ajjabu li khurujihi an dhairihi ta'dhiman lah. Bahkan Allah takjub, Allah takjub karena keluarnya perbuatan dari tuan rumah tadi, kalau dalam hadis dari kebiasaannya, sebagai bentuk pemuliaan, pengagungan terhadap perbuatan tersebut. Ini berkaitan dengan sifat ajab bagi Allah, sifat takjub bagi Allah. Sebagai tanbih agar agar tidak terpengaruh dengan dengan beberapa alasan dari kalangan ahli nahwu, ikhwan. Karena perlu diketahui bahwasanya mayoritas tokoh-tokoh nahwu, ikhwan fillah, dari sisi akidah Asy'ariyah, sehingga mereka tidak akan menerima penetapan sifat ini dengan alasan tadi, karena takjub itu kan muncul karena tidak tahu sebab sehingga heran-heran. Makanya dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan kalimat ini. Taib, walahu sighatan, dan ta'ajjub memiliki dua sighah. Ihdahuma, yang pertama, ma'af'alah. Sighah ma'af'alah, yaitu dicontohkan di sini ma'af'ala Zaidan. Ma'af'ala Zaidan. Ini wazannya ma, kemudian wazan af'ala, kemudian sesuatu yang ditakjubi dalam bentuk mansub. Contohnya khanahu ma ahsana Zaidan. Ma ahsana Zaidan, betapa bagusnya Zaid. Wa ma afdalah, dan betapa utamanya. Wa ma a'malah, dan betapa kerasnya dia dalam beramal. Baik. Ini sighah ta'ajjub. Dan ta'ajjub di sisi jumhurun nahwiyin, perhatikan akhwan untuk membedakan hal ini dengan pemahaman ahli sunnah. Wa haddu ta'ajjubi 'inda jumhurin nahwiyin huwa infi'alun yahdutsu fi nafsi an inda syu'uri bi amrin yujhalu sababuh. Ini. Batasan ta'ajjub di sisi mayoritas ulama nahwu adalah infi'al, ya. Yahdutsu fi nafsi, yaitu suatu perasaan yang muncul di jiwa, inda syu'ur bi amrin yujhalu sababuh, ketika merasakan suatu perkara yang tidak diketahui sebabnya, makanya terheran-heran, keheranan. Baik. Tentunya kawan, definisi ini definisi yang kurang. Karena apa? Karena ta'ajub
sebabnya bukan karena kejahilan saja. Nah, wa bi sababi hadzal haddi al-qasir mana'a ba'dun nahwiyyin idhafat at-ta'ajjub lillahi azza wa jalla wa dhahabu ila anna ma warada minhu fit tanzil yusrafu ila al-mukhatab wa hadza khata'un minhu. Nah, dikarenakan pengertian ya definisi yang kurang ini, nah maka sebagian ulama nahwu Taib. Sebagian nahwiyyin akhwan mereka tidak mau mengidhafahkan sifat ta'ajjub bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau menetapkan sifat ta'ajjub bagi Allah. Taib. Dan mereka kemudian mensikapi dalil-dalil ya, mensikapi dalil-dalil yang datang dipalingkan kepada makna yang dhaif. Taib yusrafu ilal mukhatab, dipalingkan ke yang diajak bicara. Berarti apa? Yang ta'ajjub adalah apa? Yang diajak bicara, bukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kesalahan jelas dari mereka. Ini tanbih ikhwan penting karena berkaitan dengan masalah akidah. Disebabkan karena apa? Definisi yang kurang. Nah, ini bahayanya. Taib dalam menetapkan definisi tapi definisi yang keliru, tidak mencakup. Dan sigha ta'ajjub yang pertama tadi dengan contoh ma ahsana Zaidan. Taib. Kemudian perhatikan cara mengirabnya. Fama mubtada'un bimakna syai'un 'azim. Nah, mubtada'. Wa af'ala fi'lun madhi mabniun ala al-fathi. La mahalla lahu min al-i'rab wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban ya'udu ila ma. Ya, fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Wujub, istitar, dan kembali ke ma. Kemudian Zaidan al-ismul mansubu al-muta'ajjab minhu maf'ulun bih. Jadi Zaidan sebagai apa? Perkara yang ditakjubi. Nah, itu kedudukannya sebagai maf'ulun bih. Kemudian jumlah af'ala Zaidan sebagai khabar dari ma. Ini i'rab sighah ta'ajjub ikhwan. Jadi harus diingat-ingat kalau ingin membuat sighah ta'ajjub, setelah fi'il ta'ajjubnya harus mansub sebagai maf'ulun bih. Wa sighah tsaniyah, sighah yang kedua yang terkadang ketika ketemu sighah ini banyak yang yang tidak sadar kalau itu inginkan bentuk ta'ajjub. Di sinilah butuh memiliki perasaan dalam dalam membaca, ikhwan. Yang diinginkan oleh muallif kira-kira apa? Baik, sighah yang kedua wazannya af'il bihi, ikhwan. Af'il bihi. Kalau dicontohkan af'il bi Zaidin. Nahwu ahsin bi Zaidin. Akrim bihi. Jangan sampai maknakan seperti ini, ahsin bi Zaidin. Berbuatlah baik kepada Zaid, ya kan? Ini juga bisa, berbuatlah baik kepada Zaid. Nah, mungkin yang muncul di benak pertama kali itu ketika tidak memperhatikan konteks, bahwasanya ternyata yang diinginkan oleh muallif atau mutakallim adalah bentuk ta'ajjub. Baik. Nah, perhatikan cara mengi'rab ahsin bi Zaidin. Ahsin fi'il madhi jaa'a ala suratil amr. Nah, ini. Jadi ahsin itu fi'il madhi tapi datang dalam bentuk amr, ikhwan. Ya, mabniun 'alal fathil muqaddar mana'a min dhuhuriha maji'uhu 'ala suratil amr. Ya, fi'il madhi datang dalam bentuk fi'il amr mabni 'alal fath.
muqaddar. Fathil muqaddar. Kenapa? Karena di sini sukun ya kan? Ya, alal fathil muqaddar. Kenapa? Mana min zuhuriha maji'uhu ala suratil amr. Yang menghalangi untuk nampaknya fathah adalah datangnya fi'il ini dalam bentuk fi'il amr. Nah, ini diingat-ingat. Jangan terkecoh. Nah, jadi dia fi'il madhi tapi datang dalam bentuk fi'il amr. Bi Zaidin ba harfu jarrin zaid. Zaidin fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddarah. Mana min zuhuriha harakati harfil jarri zaid. Ini juga diingat-ingat. Dia majrur kok sebagai apa? Sebagai fa'il marfu'. Kenapa? Karena huruf jarnya ini huruf jar tambahan saja. Nah, huruf jar tambahan saja. Kalau tanpa huruf jar berarti apa? Ahsin zaidun. Nah, cuman yang diinginkan dalam bentuk sighah sempurna. Baik. Dalam bentuk sighah sempurna seperti ini, ahsin bi zaidin. Nah, ahsin bi zaidin. Baik. Berarti ahsin fi'il madhi, datang dalam bentuk fi'il amr ya kawan. Mabni alal fathil muqaddar, diingat-ingat. Ba ini huruf jar tambahan. Baik, dia tidak apa? Tidak berpengaruh pada kedudukan i'rab setelahnya. Tapi hanya berpengaruh pada apa? Pada lafadznya saja. Makanya sebagian mengatakan majrurun lafdhan marfu'un dia marfu', bukan mahal saja, Dik. Dia tetap marfu', enggak terkena apa? Enggak terkena akibat dari huruf jar. Maka Zaidin kita katakan fa'il. Fa'il marfu'. Nah, alamat rafa'nya tinggal apa? Kita katakan dhammatun muqaddarah. Mana min zuhuriha istighalul mahal biharakatil harfil jarri zaid. Demikian pula sama akrim bihi. Maksudnya akrim bi Zaidin. Kemudian kalau hak, perhatikan akrim bihi. Hak dhamirun muttasilun mabniun alal kasri fi mahalli raf'in fa'il. Jangan sampai fi mahalli jarrin fi harfil jar ya. Kenapa? Karena ba di sini harful jar zaid. Dia tidak berpengaruh pada i'rab setelahnya. Hanya mempengaruhi lafaz saja. Qala wa aslu qaulika ahsin bi Zaidin ahsana Zaidun ay sara dha husnin. Nah, jadi asal ucapan ahsin bi Zaidin itu adalah ahsana Zaidun. Maksudnya, sara dha husnin, Zaid menjadi orang yang memiliki kebagusan. Nahu auraqas syajar. Auraqas syajar maksudnya apa? Pohon itu jadi memiliki apa? Daun, telah tumbuh daunnya. Ini makna auraqas syajar. Sarada waraq, ya. Tsumma ghuyirat sighatuhu ila sighatil amr. Kemudian diubah sighahnya menuju sighah amr. Taib. Wa qabuha isnaduhu ila dhahir. Maka buruk, ya terasa buruk untuk disandarkan kepada isim dhahir. Fazidatil ba fil fa'il, maka ditambahkanlah ba pada fa'ilnya. Akhirnya menjadi apa? Wazan af'il bihi. Berarti ini dua sighah ta'ajjub ikhwan. Yang paling mudah dan paling gamblangnya ketika mengungkapkan dengan ta'ajjub ya ma'af'alah, dengan sighah yang pertama. Karena untuk af'il bihi terkadang orang terkecoh, yang mendengar terkadang apa? Mengiranya itu adalah fi'il amr, karena memang datangnya dalam bentuk fi'il amr. Nah, makanya diperhatikan ketika ketemu seperti ini. Af'il bihi harus diperhatikan konteks. Jangan terburu-buru untuk memaknakan fi'il amr. Karena apa? Terkadang diinginkan dengannya adalah sighah ta'ajjub.
Baik. Bab berikutnya ikhwan, babul adad. Bab bayani hukmi alfadhihi min haitsu tadhkir wa ta'nits. Ya, bab yang menjelaskan tentang hukum lafaz-lafaznya, lafaz adat dari sisi mudzakkar dan muannats-nya. Ya, untuk menjadikan mudzakkar atau muannats. I'lam anna alfadzal adadi ala thalathati aqsam. Ketahuilah bahwasanya lafaz-lafaz adat itu terbagi menjadi 3 jenis. Kita ambil yang awal. Al-awwal ma yajri 'alal qiyas, ay 'alal asl, yaitu yang berjalan sesuai dengan qiyas, sesuai dengan hukum asalnya. Fa yudzakkaru ma'al mudzakkar wa yu'annatsu ma'al muannats. Maksudnya ya mudzakkar bersama mudzakkar, muannats bersama muannats. Ini hukum asalnya sesuai dengan qiyas. Wa huwa al-wahidu wal itsnan. 1 dan 2 ini selaras dengan qiyas. Wa ma kana ala sighati fa'il, dan apa saja yang di atas sighah fa'il dengan wazan fa'il. Taqulu fil mudzakkar wahidun wa tsanani wa tsanin wa tsalits ila asyir. Wa fil muannats wahidatun wa tsanatani aw tsintani wa tsaniyatun wa tsalitsatun ila asyirah. Insyaallah mudah, hitungan saja. Wa kadza idza ruqibat ma'al asyarati aw ghairiha. Demikian pula apabila disusun bersama puluhan atau yang lainnya. Illa annaka ta'ti bi ahadin wa ihda wa hadi wa hadiyatin. Hanya saja kamu kamu mendatangkan dengan lafaz ahad atau ihda atau hadi atau hadiyah, tidak dengan wahid. Ya, bukan dengan wahid. Tapi dengan ahad, ihda, hadi atau hadiyah. Fataqulu fil mudzakkar, maka engkau katakan pada mudzakkar ahada asyara. Misalnya bintang, ahada asyara kaukaba. Wasna asyara wa hadi asyar 11, wa thani asyar wa thalits asyar ila tasi'a asyar. Baik. Dan untuk yang jumlah ini, hitungan ini ikhwan, ahada asyar sampai tasi'a asyar, ini hukumnya mabni ala fathil juz'ain. Dalam mengi'rab dia mabniyun ala fathil juz'ain. Memang harus di fathah kedua bagiannya. Ahada asyara, itsna asyara. Hadiya asyara. Hadi asyara, cuman dia apa? Dia muqaddar. Tsani asyar, tsalitsa asyar, tasi'a asyar. Baik, wa fil muannats ihda asyrata. Perhatikan, ihdanya muannats, asyrata dimuannatskan juga. Itsnata asyrata untuk 12 dimuannatskan juga. Hadiyata asyrata, tsaniyata asyrata, wa tsalitsata asyrata. Ila tasi'ata asyrata. Ini juga sama ikhwan, mabniyun ala fathil juz'ain. Wa taqulu ahadun wa ishrun. Dan engkau katakan juga untuk yang 20-an, ahadun wa ishrun dengan tambahan wawu. 1 dan 20 menjadi 21. Wa tsanani wa ishrun 22. Wal hadi wal ishrun wa tsani wal ishrun ila tasi' wa tis'in, sampai hitungan 99. Wa ihda wa ishrun, ini untuk dengan ihda untuk muannats, ihda wa ishrun, wa tsanatani wa ishrun, wal hadiyatu wal ishrun. Wa
wa tsaniyatu wal 'ishrun ila tasi'ah wa tis'in. Nah, ini sesuai dengan qiyas, ikhwan. Kalau yang dihitung adalah muannats, maka apa? Adatnya dengan adat muannats. Nah, kalau yang dihitung adalah muzakkar, maka adatnya juga muzakkar. Ini mudah kalau apa yang berjalan sesuai dengan qiyas. Adapun yang berjalan kebalikan dari qiyas, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum, naktafi bihadza walhamdulillahi. Subhanakallahumma